sebagai narasumber kita untuk memulai kelas literasi. Silakan Kak Mustika. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semua hari ini? Sehat. Nah, ini Kak Mustika mau perkenalkan diri dulu ya. Nama Kakak Mustika Martauli, nanti boleh dipanggil Kak Mustika. Kakak lulusan dari Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi di Bandung waktu tahun 2016. Kalau riwayat pekerjaan Kak Mustika udah puji Tuhan udah tahun 2012 sebelum kuliah. Jadi dulu Kak Mustika SMK dulu, lulus SMK langsung dapat kerja. Itu di Depok, di Cibinong, terus Kak Mustika pernah sampai Manado juga loh. Ada yang tahu Manado nggak di sini? Di pulau apa coba? Oke, lanjut ya. Kak Mustika juga pernah kerja di Bogor dan sekarang Kak Mustika kerja di Rumah Sakit Karyadi Semarang dari tahun 2021 sampai sekarang. Cukup ya perkenalannya ya. Nih, karena sekarang adik-adik udah pada tahu Kak Mustika kerja di rumah sakit, Kak Mustika mau ngajarin salam sehat. Oke? Kalau Kak Mustika bilang salam sehat, adik-adik jawabnya sehat Indonesia. Oke? Coba ya, kita coba ya. Salam sehat. Sehat Indonesia. Pasti adik-adik ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, tentara, dan macam-macam banyak lagi. Pokoknya jadi apapun nanti cita-citanya, yang terpenting apa? Harus rajin belajar ya. Nah, kalau sekarang Kak Mustika mau memperkecil dulu lingkupnya, yaitu profesi yang ada di rumah sakit tempat Kak Mustika bekerja. Nah, coba nanti tunjuk tangan. Kira-kira di rumah sakit itu ada profesi apa aja sih? Di rumah sakit itu memang kita biasanya kenal hanya ada dokter dan ada perawat. Sebenarnya profesi di rumah sakit itu banyak sekali. Cuma memang terkadang yang kita kenal itu hanya ada dokter dan perawat, padahal di sini ada apoteker juga. Apoteker itu yang bekerja di bagian apotik. Biasanya mereka yang memberikan obat kepada pasien-pasien yang sakit. Terus ada bidan. Ibu bidan ini yang menolong mama-mama kita untuk melahirkan bayi, membantu persalinan, membantu dokter objin. Nah, terus ada juga radiografer yang untuk membantu kita kalau ronsen. Dan yang terakhir yang profesi Kak Mustika adalah analis kesehatan. Ini hanya beberapa profesi yang Kak Mustika rangkum. Sedangkan kalau di rumah sakit itu masih banyak, ada ahli gizi, ada perekam medis. Cuma Kak Mustika mengenalkan secara garis besar aja ya. Oke, kita langsung lanjut ke analis kesehatannya. Untuk analis kesehatan sendiri, kalau untuk sekarang lebih dikenal dengan ahli teknologi laboratorium kesehatan yang bekerja bagian laboratorium. Sebenarnya bekerjanya itu nggak harus di rumah sakit, bisa di klinik, bisa di balai kesehatan. Tapi karena Kak Mustika kerja di rumah sakit, Kak Mustika mau memperkenalkan laboratorium di bagian rumah sakit aja ya. Untuk pengertiannya yaitu profesi analis kesehatan adalah profesi yang bekerja di sarana kesehatan yang melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk membantu dokter dalam menentukan jenis suatu penyakit. Kalau bahasa sederhananya, jadi analis kesehatan itu adalah temannya dokter. Analis dan dokter itu harus bekerja sama untuk menunjukkan suatu diagnosa suatu penyakit. Jadi analis juga membutuhkan dokter, dokter juga membutuhkan analis, saling bekerja sama di rumah sakit. Nah,
karena tadi di sini pengertiannya adalah memeriksa bahan yang berasal dari manusia, ini kamu mesti ambil contoh ya. Ada darah, sampel yang diperiksanya, ada urin, ada sputum. Sputum itu dahak ya, Dek. Sama ada feses. Nah, semuanya ini diperiksa oleh analis untuk kita tahu nih, di dalam sampel-sampel ini ada bakterinya enggak, ada virusnya enggak, ada kumannya enggak, biar supaya nanti kita bisa berkonsultasi dengan dokter menentukan seseorang itu sakitnya apa sih, kena bakteri apa sih, kena virus apa sih, begitu ya. Coba dihafal nih sampel-sampelnya kira-kira apa-apa aja, mana tahu nanti kamu Mustika mau tanya ya. Lanjut ya. Coba cerita, siapa yang udah pernah diambil sampelnya di rumah sakit waktu berobat? Ada nggak yang punya pengalaman pernah diambil? Siapa nih? Osta, coba deh cerita. Pernah nggak diambil sampelnya waktu di rumah sakit? Waktu itu sakit apa sayang? Sakit apa? Tes darah. Berarti Panas 4 hari. Oh, panas 4 hari. Sakit nggak waktu diambil darahnya? Enggak kan? Iya. Jadi kalau kita sakit, terus dokter tolong minta kita untuk diambil darah, jangan ada yang takut ya adik-adik semua. Soalnya tuh kata teman kita aja nggak sakit, karena tujuannya baik. Diambil darah itu buat tahu kuman apa yang ada di dalam darah itu yang menyebabkan kita sampai panas 4 hari. Kalau nanti kita sudah tahu kumannya dan penyakitnya apa, dokter bisa tahu mau ngasih kita obat apa. Jadinya kita bisa sembuh. Oke? Jadi di sini jangan ada yang takut ya kalau memang harus diambil darahnya untuk berobat ya. Nah, yang kedua yang kita tahu ya, kita kan sekarang lagi mengalami masa pandemi ya, COVID-19. Jadi tugas analis kesehatan nambah nih untuk membantu dokter, yaitu melakukan swab nasofaring dan orofaring. Biasanya ini dilakukan untuk pemeriksaan antigen dan PCR. Lanjut, yang kedua itu melakukan pemeriksaan. Analis kesehatan itu seru loh adik-adik. Kita itu melakukan pemeriksaannya itu banyak, bukan hanya dengan menggunakan mikroskop, kita juga bisa melakukan pemeriksaan secara langsung. Ini kayak yang dilakukan oleh teman Mustika, melakukan pemeriksaan darah serologi. Ini pakai reagen. Ini namanya pemeriksaan secara manual. Terus ada lagi nih yang otomatis, dengan memasukkan sampel ke alatnya besar seperti robot, nanti hasilnya langsung keluar lewat komputer. Jadi pemeriksaan di laboratorium itu ada yang manual, ada yang otomatis juga ya. Nah, ini nih yang mau dilihat kalau di bawah mikroskop. Coba, udah ada yang pernah lihat sel-sel ini belum? Di sini udah ada yang pernah menggunakan mikroskop belum? Belum ya? Kalau adik-adik kelas 6 udah ada yang pakai mikroskop belum? Belum ya, nanti ya. Biasanya di SMP. Nah, sekarang kita lihat gambarnya aja ya. Ini adalah sel-sel darah kita yang bisa dilihat di mikroskop. Ini ada sel darah putih, sel darah merah, ada trombosit juga. Terus apalagi sih yang bisa dilihat dari mikroskop? Kita bisa lihat telur-telur cacing. Ayo, siapa yang kalau mau makan susah cuci tangan, jarang cuci tangan. Tangan kita itu kotor loh. Jadi kalau mau makan atau pulang sekolah harus cuci tangan terus ya. Kalau enggak, ini telur-telur cacing ini masuk nih ke dalam tubuh kita nih. Ada juga bakteri. Ini bakteri-bakteri jahat ya. Kalau misalnya kita sehat, nggak ada bakteri di dalam tubuh kita. Adapun bakteri baik itu ada di dalam tubuh, tapi itu sebagai flora normal. Tapi ini yang kamu Mustika tunjukin, ini bakteri-bakteri jahat yang menyebabkan penyakit ya. Ada juga jamur. Ayo dihafal ini ada apa aja yang bisa kita periksa di mikroskop ya. Nah, lanjut. Mengeluarkan hasil pemeriksaan dan melaporkan. Setelah diambil sampel, terus sampelnya diperiksa di mikroskop, di alat, sampel itu
kan udah jadi nih hasilnya, kita konsultasiin dulu nih ke dokter DPJP, karena tadi pertama kan Kak Mustika udah bilang ya, tugas analis itu adalah bekerja sama dengan dokter. Jadi kalau hasilnya udah keluar, udah selesai dibaca di mikroskop, dikonsultasikan kepada dokter mikrobiologi atau dokter patologi semua, kemudian kita keluarkan hasilnya dari komputer untuk diberitahukan kepada pasien. Nah, kan tadi pada takut nggak dengan analis kesehatan karena tadi lihatnya bakteri, virus, kuman, pada takut nggak sih sebetulnya coba kamu Mustika tanya, atau malah seru mau lihat kuman-kuman di mikroskop gimana? Takut? Nggak Takut. Oh Enggak. Oh, nggak takut kan? Enggak. Jijik nggak kalau kita harus lihat periksa urin, periksa feses gitu? Kira-kira kalau pertama kali lihat kok periksanya kotoran semua ya, kira-kira jijik nggak? Atau Agak jijik. agak jijik? Iya betul, kalau orang yang melihat pasti kelihatannya seperti itu, makanya kita harus memperhatikan juga keselamatan kerja di laboratorium, karena masa ya kita dengan tangan kosong seperti ini kita pegang darah, kan nggak mungkin ya. Nah, di sini Kak Mustika mau menerangkan keselamatan kerja di laboratorium itu adalah keadaan saat seseorang analis kesehatan dia harus merasa nyaman dan aman dalam bekerja untuk menghindari suatu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini antara lain bisa terjatuh atau tertular bakteri atau virus dari sampel-sampel pasien yang kita periksa itu. Maka seorang analis kesehatan itu harus memakai APD atau alat pelindung diri. Di sini pasti adik-adik sebagian besar sudah tahu ya. Ini adalah alat pelindung diri sederhana yang harus digunakan seorang analis kesehatan. Mungkin bukan analis kesehatan aja, semua tenaga kesehatan untuk melindungi dirinya dalam bekerja. Itu ada masker, sarung tangan, jas laboratorium, ada penutup kepala juga untuk melindungi rambut kita supaya tidak kena percikan-percikan atau kuman-kuman, dan yang terakhir kamu Mustika kasih lihat di sini adalah penutup wajah, bisa pakai Google atau face shield ya. Nah, karena tadi kita sebagai analis saat bekerja harus mengutamakan keselamatan kerja diri kita sendiri juga, maka ada nih hal-hal yang tidak boleh dilakukan di laboratorium, yaitu makan dan minum serta merokok. Ini kalau adik-adik pasti kamu Mustika yakin ya, nggak mungkin ya, cuma ini adalah suatu larangan yang tidak boleh dilakukan di laboratorium. Terus yang kedua, tidak boleh tangan kita ini saat kerja nyentuh-nyentuh wajah, nyentuh rambut, itu nggak boleh sampai semua pekerjaannya cuci tangan baru. Ini adalah salah satu hal yang tidak boleh dilakukan di laboratorium saat bekerja. Nah, yang harus dilakukan di laboratorium sekarang yaitu meletakkan limbah pada tempat sampah sesuai jenisnya. Coba Kak Mustika mau nanya lagi, di sini udah pada tahu belum sampah itu dibagi menjadi, kalau di laboratorium itu dibagi menjadi 2 sampah ya, limbah non medis dan limbah medis. Kira-kira nih dari gambar ini ada paham nggak perbedaan limbah non medis dan limbah medis ini? Kalau lihat dari gambar kira-kira apa deh? Medis gitu. Kalau limbah medis ya bekas kaca buat dari mikroskop atau pas jarum suntik. Kalau non medis? Kalau non medis kayak kapas atau apa? Oke, benar. Ini yang dibilang Gisela benar ya teman-teman ya. Tapi di sini Kak Mustika cuma mau menunjukkan perbedaan secara yang terlihatnya adalah warna tempat sampahnya. Kalau dia medis, biasanya dia dikasih plastik yang warna kuning. Dan kalau dia non medis, dia plastik hitam biasa ya.
Nah, kalau yang di kotak ini namanya safety box. Safety box ini adalah khusus untuk membuang jarum suntik. Jadi jarum suntik yang sudah selesai kita pakai atau gunakan nggak dibuang di plastik ini. Walaupun dia benar infeksius, tapi dia tidak boleh dibuang di plastik karena nanti dapat melukai orang lain yang memindahkan sampah ini. Jadi kalau jarum suntik harus dibuangnya di safety box ya. Ini contoh safety box-nya. Nah, terus yang benar-benar paling harus dilakukan adalah di laboratorium adalah mencuci tangan sesudah dan sebelum memulai pekerjaan. Kita tahu ya, cuci tangan itu sekarang udah hal yang wajib buat kita semua, bukan hanya sebagai nakes, sebagai hari-hari pun mau makan, pulang sekolah, atau pokoknya mau masuk ke suatu tempat apapun sekarang, kayak mall atau tempat wisata, semuanya sudah disediakan tempat cuci tangan ya. Jadi adik-adik di sini nggak boleh malas cuci tangan karena nanti di tangan kita ini banyak sekali bakteri-bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh kalau kita malas cuci tangan. Di sini udah pada tahu cara cuci tangan yang benar belum? Ada berapa langkah sih? Daniel Prabawa. Daniel. Mana Daniel? Berapa deh langkah cuci tangan yang 6 langkah. Oke, pinter banget nih. Kira-kira udah tahu belum ya langkah-langkahnya? Kamu Mustika boleh share video sebentar nggak buat langkah cuci tangan? Boleh ya? Boleh ya? Kita share sebentar ya. Boleh. Untuk mengingatkan saja, tapi sebenarnya Kamu Mustika tahu sih adik-adik di sini pasti udah pinter semua, udah hafal semua ya 6 langkah cuci tangan ya. Oke, sebentar. Gosok dua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan selah jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan dari kanan dari kiri, gelas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganmu. Nah, sekarang kita udah tahu apa yang harus dilakukan dan tidak lakukan di laboratorium. Kita sekarang Kamu Mustika mau mengenalkan beberapa alat-alat yang digunakan di laboratorium kesehatan. Sebenarnya ini alat-alatnya secara yang biasa digunakan aja ya. Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat yang ada di laboratorium. Cuma ini yang biasa aja, yang mungkin adik-adik juga kenal ya. Di sini ada jarum suntik yang tadi untuk mengambil darah ya. Selain jarum suntik, kita juga punya namanya jarum vakutener. Yang ini ya. Kalau yang ini tabung vakutener. Jadi saat darah sudah diambil oleh jarum suntik dan jarum vakutener, darahnya dimasukkan ke tabung sesuai jenis pemeriksaannya. Ada tourniquet juga untuk mengikat lengannya saat di darah. Ada kapas alkohol dan ada plester untuk menutup bekas lukanya. Nah, ini nih yang paling senjata utamanya analis kesehatan, yaitu mikroskop. Analis kesehatan sama mikroskop itu udah kayak soulmate. Ini adalah senjata utamanya, yaitu gunanya untuk melihat benda atau makhluk hidup yang berukuran kecil, seperti yang tadi kamu Mustika lihatin, ada sel darah, ada bakteri, ada parasit, dan lain-lain. Ada tabung reaksi juga ya, untuk menampung larutan yang jumlahnya sedikit. Di laboratorium juga ada namanya automatic pipette. Ini digunakan untuk memindahkan cairan
dalam ukuran tertentu. Kemudian ini yang ada corong untuk membantu memindahkan reagen atau larutan. Kalau ini labu Erlenmeyer untuk menyimpan dan memanaskan suatu larutan. Kalau di tempat kamu mustika bekerja, ini juga digunakan untuk membuat media. Terus ada gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Kemudian ada beker bas. Kalau ini untuk menampung larutan dalam jumlah banyak. Cawan Petri, ini sebagai wadah dari media agar yang tadi kamu mustika bilang ya, yang sudah dibuat di labu Erlenmeyer, kemudian dipindahkan ke dalam cawan Petri sini untuk nantinya dipakai untuk menanam bakteri. Terus ada kaca objek gelas. Nah, ini kaca-kaca objek gelas ini nanti digunakan untuk sediaan sampel yang tadi kita periksa untuk dibaca di bawah mikroskop. Jadi saat mau membaca, misalnya kita mau membaca dahak, di dahak itu ada bakteri apa, dahaknya kita bikin dulu slide kaca ini, kita buat di slide kaca, baru kita baca di bawah mikroskop. Kalau ini pot sampel tadi ya, untuk wadah, ini wadah urin, yang ini bisa wadah sputum, atau yang ini buat wadah feses. Nah, ini nih alat-alat yang besarnya kalau di laboratorium. Kalau kita punya inkubator, ini untuk menyimpan media yang sudah ditanami kuman. Kalau ini namanya autoclave atau secara umumnya disebut alat sterilisasi untuk mensterilkan alat-alat kaca yang tadi ataupun yang sudah kita buat harus disterilisasi dahulu. Kalau ini namanya biosafety cabinet atau BSC. Ini untuk melindungi kita analis kesehatan saat melakukan pemeriksaan sampel yang infeksius. Oke, sedikit banyaknya sih segitu aja. Kak Mustika cuma menjabarkan analis kesehatan secara umum aja. Hanya ingin menyampaikan, oh ini loh analis kesehatan, supaya adik-adik tahu analis kesehatan itu apa sih kerjaannya, tugasnya apa. Jadi secara kesimpulan, analis itu kerjanya untuk membantu dokter dalam menegakkan suatu diagnosa penyakit. Nah, tapi balik lagi ya, mau jadi apapun nanti adik-adik pas sudah besar, yang intinya tetap poin-poinnya itu tetap harus rajin belajar, patuh terhadap orang tua dan guru, serta semangat untuk raih cita-citanya. Dan sekian dari Kak Mustika Martauli. Nanti kita sebentar ini kita buka sesi tanya jawab ya. Terima kasih buat adik-adik semua. Sudah. Oke, dari Gisela, mau tanya apa, Dek? Apakah kakak pernah meneliti sampel virus corona? Oke, langsung dijawab aja ya. Apakah Kak Mustika pernah meneliti virus corona? Meneliti virus corona, Kak Mustika belum pernah, Gisela, karena kebetulan Kak Mustika bekerja di laboratorium yang menentukan diagnosa saja. Jadi kalau untuk meriksa virusnya, misalnya pasien itu positif corona atau enggak, Kak Mustika pernah. Kan tadi kan udah Kak Mustika jelasin ya, ada pengambilan swab antigen, swab nasofaring atau orofaring kan, itu kan nanti selanjutnya sampelnya diperiksa di alat. Nah itu kan diperiksa. Tapi kalau untuk meneliti virus itu ada laboratorium sendiri. Biasanya itu di Jakarta deh. Kak Mustika lupa nama labnya. Tapi kalau untuk laboratorium rumah sakit biasa, kita nggak sampai meneliti virusnya, hanya memeriksa apakah sampel itu positif virus corona atau tidak. Begitu. Naila Dewi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kenapa di ruangan laboratorium tidak boleh merokok? Oh iya. Pertanyaannya bagus. Kenapa ya? Di laboratorium itu banyak zat kimia, banyak alat listrik. Kalau merokok kan ada apinya. Kalau misalnya kena bahan kimia gimana? Kira-kira apa yang bakal terjadi, Naila, coba?
kebakaran itu. Terus asap rokok itu bisa mencemari reagen-reagen yang itu, media-media di dalam laboratorium. Jadi jangankan di laboratorium, di rumah sakit aja kan dilarang merokok, betul nggak? Nah, karena apa? Merokok itu memang mengganggu kesehatan. Di rumah sakit udah banyak orang sakit, tiba-tiba ada yang merokok. Nanti orang yang sakit bukannya sehat malah tambah sakit. Itu ya. Jadi tadi yang ketiga siapa ya? Dedan ya? Oke, pertanyaannya Dek. Kak Mustika itu bisa tertarik sama analis itu tertarik sendiri atau terinspirasi dari orang lain ya Kak? Oh iya. Oke. Kalau Kak Mustika berarti ini cerita aja ya. Tertarik sama analis kesehatan itu dulu itu kita pengen jadi tenaga kesehatan, tapi bingung mau jadi apa. Nah, dulu pernah pengen jadi perawat, pengen jadi dokter, tapi kok kayaknya udah banyak ya kira-kira. Terus Kak Mustika dikenalkan ada sekolah SMK. Waktu itu Kak Mustika SMK-nya udah analis ya. Jadi mereka datang ke SMP-nya Kak Mustika untuk memperkenalkan analis kesehatan itu apa sih, kerjanya bagaimana. Jadi Kak Mustika memang tertarik di situ. Intinya sih pertama Kak Mustika tertarik untuk melihat kuman-kuman yang kecil-kecil itu yang nggak pernah kita lihat secara langsung oleh mata biasa. Kesininya jadi memang tertarik karena itu sudah jadi profesinya Kak Mustika. Tapi secara garis besar memang analis kesehatan ini menarik loh, walaupun susah gampang sekolahnya, tapi pasti deh kalau udah terjun seru. Apalagi nanti kalau udah diajarin cara ngambil darah, cara lihat kuman, cara lihat virus, cara lihat telur-telur cacing, pasti adik-adik semua seneng. Gimana dengan cukup atau ada pertanyaan lagi? Cukup deh. Oke, Terima kasih Kak. Seru ya kelas literasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Mustika bisa menambah ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri kelas literasi pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan Wina, waktu dan tempat dipersilahkan. Marilah Bapak Ibu Guru dan teman-teman kita siapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Putra. Bapa yang baik, puji syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan dalam acara kelas inspirasi pada pagi hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semua. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Guru Siswa-siswi PG TKSD Kanisius Kurmosari agar senantiasa selalu sehat dan hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.